Bahasa Indonesia dengan lebih dari 275 juta penutur telah mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat, semoga baik-baik saja, semoga dipermudah, diperlancar urusannya, aktivitasnya, dan semoga dalam lindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya mau mengolah sebuah video yang diunggah oleh channel Indonesia ya teman-teman. Dalam video ini menceritakan bahwa bahasa Indonesia dimasukkan di forum UNESCO ya teman-teman, yang termasuk ada 10 bahasa dan Indonesia masuk di dalam forum itu. Dan mungkin selepas dipergunakan, beberapa negara di seluruh dunia akan mempelajari bahasa Indonesia ya teman-teman. Ya, untuk lebih lengkapnya kita simak videonya sama-sama sampai habis. Oke. Bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam Konferensi Umum UNESCO. Keputusan ini diambil di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis pada Senin. Dengan penetapan ini, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 yang diakui oleh UNESCO bersama dengan bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Dalam pernyataannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monaco, Muhammad Umar, mengatakan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa prakemerdekaan, terutama melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bahasa Indonesia mampu menghubungkan berbagai etnis yang ada di Indonesia. Ya betul. Ya, Indonesia berbagai suku, berbagai bahasa, tapi dipersatukan oleh bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi lebih mudah untuk bahasa Indonesia dengan lebih dari 275 juta penutur telah mendunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara. Saat ini, terdapat setidaknya 150.000 penutur asing yang aktif menggunakan bahasa Indonesia. Penetapan ini ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42C 28 secara konsensus dalam sesi pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO. Umar juga menyebutkan bahwa kepemimpinan aktif Indonesia di tingkat global dimulai sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang menjadi awal terbentuknya kelompok negara non-blok. Indonesia memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan kepemimpinan dan kontribusi positif untuk dunia internasional. Hal ini ditunjukkan melalui kolaborasi dengan negara-negara lain dalam mengatasi tantangan global, serta peran Indonesia sebagai Ketua G20 tahun 2022 dan ASEAN tahun 2023. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia dan memperkuat konektivitas antar bangsa. Mantap ya, bisa. Hal ini juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional. Pengakuan ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global. Usulan pemerintah Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO merupakan implementasi dari amanat pasal 44 ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Usulan ini juga merupakan upaya hukum agar bahasa Indonesia mendapatkan status bahasa resmi pada lembaga internasional, setelah pemerintah Indonesia secara fakta telah membangun komunitas penutur asing bahasa Indonesia di 52 negara. Wah, Indonesia akan menjadi bahasa internasional ya teman-teman. Tadi ulasannya teman-teman, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe.
Saya minta pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.